di tanah Nusa Tenggara Timur. Dan ini merupakan kehormatan bagi kita di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Dan terima kasih Pak Maijen Jenderal TNI AD, Bapak Herminus Guru. Ini beliau putra NTT asli. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Saya terima kasih tadi ketika baca ini putra NTT. Dan terima kasih Pak Willy. Pak Willy Susilo, ini teman baik saya dari Bandung, panitia nasional yang telah mempersiapkan acara yang begitu luar biasa. Jangan sia-siakan acara ini, ya, karena saya yakin tanah ini baru pertama kali diinjak oleh menteri. Saya yakin sekali. Dan Ibu Devi ini kepala sekolah di sini SMA Kristen Panega. Beliau bukan asli NTT seperti saya Manado, kita dengan Pak Menteri sama dari Minahasa, tapi beliau dari Jawa mau memberikan hidup mereka untuk tanah ini. Jadi Pak Menteri kasih bantuan tepat sekali. Sekolah di sini tidak semua sekolah yang benar juga, karena saya tahu persis. Para orang dinas pendidikan pasti tahu kalau saya bicara pasti mereka gerak dengan mereka. Karena sekolah kami juga termasuk dapat bantuan Pak Menteri. Dan sekolah yang ada di NTT memang perlu bertobat, harus bersih untuk mengawal pendidikan, amin. Karena banyak dana bantuan disalahartikan juga, disalahgunakan sama para panitia. Tapi saya lihat panitia hari ini bekerja keras, amin. Amin saudara. Jangan menambah orang-orang koruptor di negara ini, ya. Iya, siapa suruh minta saya bicara? Pasti sakit hati kalau saya bicara, Pak. Serius, Pak. Oke, mari kita buka bersama-sama Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tema pasal pada hari ini adalah Immanuel. Coba pegang pundak temannya, bilang tema khotbahnya Immanuel. Karena banyak orang ibadah nggak ngerti tema khotbah, belum pulang. Ya, apa tema khotbah hari ini? Iman. Anak-anak panti apa temanya? Immanuel. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Katakan sama-sama apa? Tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, satu kata yang mewakili Natal adalah Immanuel. Apa? Jadi sebenarnya kata yang mewakili Natal adalah Immanuel. Apa arti kata Immanuel? Kata Immanuel berasal dari kata Ibrani Immanu dan El. Immanu berarti kita, El berarti Allah atau Tuhan. Apa? Immanu berarti kita, sedangkan El berarti Tuhan atau Allah. Saya akan mengupas dalam 3 arti dari kata Immanuel. Tetapi sebelum saya akan mengupas 3 arti kata Immanuel, saya ingin menyampaikan kepada kita, sebenarnya kelahiran Yesus bukan hanya disambut oleh atau dirayakan oleh orang Kristen. Karena Gusmus berkata, Yesus lahir sebagai juru selamat bukan untuk agama Kristen, amin, tetapi untuk semua orang, amin. Halo, amin saudara. Dia Tuhan untuk semua orang. Dia tidak punya agama, dia tidak pergolongan agama
memiliki agama Kristen Katolik, amin. Makanya dia tidak punya agama sama sekali. Dia hanya punya satu, dia punya kasih, amin. Halo. Jadi Yesus sebagai Tuhan untuk semua orang. Saya selain pendeta, saya juga sebagai seorang trainer di perusahaan. Di mana-mana saya pergi, saya menyampaikan bahwa Yesus Tuhan untuk semua orang. Artinya setiap orang berhak untuk menjadi pengikut Kristus yang ada Tuhan semua orang. Pendeta sudah salah khotbah selama ini. Kenapa mereka berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan untuk agama Kristen? No, di Alkitab tidak ada. Yesus Tuhan untuk semua orang. Apapun agamamu, Yesus tidak pernah melihat agama apa. Karena dia mengasihi saudara juga, amin. Jadi Yesus tidak mengasihi untuk orang Kristen saja. Tidak ada di Alkitab. Dia mengasihi semua orang. Dia kasih matahari untuk semua agama. Dia kasih matahari untuk semua golongan suku. Amin. Amin, anak-anak panti. Amin. Yesus Tuhan untuk kamu juga. Amin. Nama saya Pendeta Joni Kilapan. Saya dengan istri saya, Pak Menteri, kami memang mendapat visi dari Tuhan untuk visi pendidikan, membangun NTT untuk menjadi SDM unggul pada tahun 2025. Orang bilang, kamu kok punya visi Indonesia unggul 2025 kayak kamu calon presiden aja. Tidak perlu calon presiden, tidak perlu calon menteri, tidak perlu calon bupati, karena kesejahteraan kota, kesejahteraan kita bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab saya semua. Amin. Halo. Dan saya paling memusuhi para pendeta karena saya berbeda sendiri. Saya bukan pendeta agama Kristen, saya pendeta semua agama karena Yesus Tuhan datang untuk semua orang. Halo? Halo? Dia Tuhan untuk semua orang. Ini anak saya yang kedua. Ya, Justin dia menjadi pilot dan menjadi pembuat pesawat. Kita akan buktikan dari tanah NTT yang orang bilang katanya nasib tak tentu akan lahir pemimpin bangsa. Amin. Luar biasa yang melihat Ibu Devi. Visi mereka dalam persiapan calon pemimpin yang cakap, berintegritas, penuh pengabdian dan mencintai bangsa. Barusan saya balik dari Banjarmasin dalam rangka camp siswa. Setiap kami camp, kami nyanyikan lagu Padamu Negeri. Banyak orang pengen sukses tapi untuk dirinya sendiri. Tapi sebenarnya yang benar adalah sukses untuk membangun bangsa ini bagi Tuhan. Amin. Saya berdoa, siapa tahu berikutnya Bapak Maijen Hieronymus guru bisa menjadi kasat lah minimal lah. Terlalu jauh. Mimpi Pak itu gratis Pak Jenderal. 2 bintang nggak pernah mimpi kan? Nggak pernah mimpi. Tapi Tuhan menganugerahkan kepada mereka yang betul-betul tulus hatinya seperti Yusuf. Boleh saya tanya Pak Menteri usianya berapa sekarang? 40 Pak. Bukan dulu, luar biasa. Tuhan lagi membangkitkan Yusuf di akhir zaman. Baik Yusuf suami Maria maupun Yusuf penguasa Mesir yang dulu, hari ini ada Ahok muncul. Memang Ahok kalah di mulut saja ya. Saya kemarin audiensi dengan dia, saya bilang, Pak, aduh, harus jaga mulut Pak. Saya bilang SMS dia aja, jaga mulut Pak. Iya Pak Pendeta. Karena kita butuh orang-orang seperti itu, amin. Kita butuh orang seperti Pak Hieronymus ini yang mantap kan, datang aja langsung siap semua. Wah, kita kalah luar biasa. Nah, 3 makna dari kata Immanuel atau 3 arti. Yang pertama adalah kata Immanuel mengandung arti dan kepastian bahwa satu, Tuhan mengasihi saudara-saudara. Amin. Bukti nyata adalah Tuhan mengasihi saudara-saudara. Apa arti kasih? Dan tahukah saudara bahwa kebutuhan paling utama manusia adalah kasih. Banyak orang yang kaya sekali akhirnya bunuh diri. Kenapa? Ternyata ada dalam bagian hidupnya ada satu rongga yang sengaja Tuhan kosongkan, dan itu tidak bisa diisi oleh perempuan atau seks. Tidak bisa diisi dengan uang, harta, jabatan, atau apa saja, tetapi hanya bisa diisi oleh apa? Kasih. Amin. Halo. Saya punya catatan, ada banyak orang kaya di Amerika yang bangkrut, bunuh diri. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka, walaupun punya semuanya, mereka tidak punya kasih Tuhan. Halo? Siapa yang yakin Tuhan mengasihi dia nanti ini? Kita semua yakin Tuhan mengasihi kita, amin? Amin. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menganugerahkan kesempatan seperti hari ini. Tuhan mengasihi NTT. NTT bukan nasib tertentu, tapi nyata tangan Tuhan.
KTP asli, menjadi orang yang luar biasa. 2 bintang, susah mencapai 1 bintang aja susah. Kalau kita di sini banyak bintang, lihat keluar langsung kelihatan bintang banyak. Tapi ini bintang jenderal ya. Natal berarti yang pertama Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Dan tahukah saudara, dengan kasih Tuhan bisa mengubah orang biasa menjadi luar biasa. Dengan kasih Tuhan bisa mengubah orang yang terpuruk bisa diangkat Tuhan menjadi orang yang terhormat. Amin saudara. Dengan kasih Tuhan orang yang tak berharga jadi bernilai. Artinya kasih Tuhan mampu mengubahkan keadaan Anda hari ini, situasi kondisi yang Anda hadapi hari ini. Mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, kami ini anak panti asuhan Pak, kamu masih mending anak panti asuhan. Yusuf dulu yang tinggal di Mesir itu dalam Kejadian 13, dalam Kejadian pasal 39, itu bukan anak panti asuhan tapi budak. Halo, statusmu lebih baik daripada Yusuf kan? Tapi Anda lihat ketika Tuhan menyertai Yusuf, kata Kejadian pasal 39, maka apa? Apapun yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan selalu berhasil. Amin. Karena apa? Kata Immanuel tadi itu, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kalau Tuhan menyertai kita Pak, dan kita yakin Tuhan mengasihi kita, apapun yang kita sentuh dengan tangan kita, Tuhan pasti buat berhasil. Amin. Amin. Katakan kanan kiri, bilang Tuhan mengasihi kamu luar biasa. Bilang tuh kasih Tuhan sempurna. Ada ekstrim lagi begini, Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Nggak melihat kamu warna kulit, rambut boleh ikal, rambutmu mungkin boleh ikalnya itu ikal parah gitu. Mau buka pun itu nggak bisa lurus kan. Sampai-sampai kalau gerimis datang dia tampias juga cuy. Jadi tampias nggak ngerti ya. Itu bahasa apa itu ya? Bahasa Manado Pak, masih tahu tampias Pak ya? Oh sudah nggak tahu ya. Nah, jadi sampai air hujan pun takut sama Anda. Tuhan tidak pernah melihat apapun kondisimu, warna kulitmu, rambutmu, suku mana kau, latar belakang keluargamu. Oh Pak, tapi kan beta ini lahirnya di samping pohon pisang. Beta lahir samping sungai, dekat-dekat buaya lagi. Untung buaya makan. Tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah melihat di mana Anda lahir. Cuma satu berita yang Anda harus tahu, karena Tuhan mengasihi Anda. Kasih Tuhan bisa mengubah keadaan Anda hari ini. Amin. Pak, beta sudah ada lagi orang tua lagi. Orang tua beta satu meninggal. Sekarang pun tinggal satu. Tidak apa-apa. Alkitab berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Amin adik-adik. Yang kedua adalah makna kata Immanuel. Yang kedua adalah Tuhan menyertai kita. Sebenarnya lebih tepat kata menyertai adalah menyatu. Katakan menyatu. Sekalipun kelaparan, penindasan, kesesakan, kata Paulus dalam Roma, sekalipun itu bahaya maut, telanjang, sekalipun itu mungkin kemiskinan, saya kasih tahu sama kita, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Amin. Khusus adik-adik panti asuhan, tepuk pundak temannya bilang, ada berita baik, kamu tidak akan dipisahkan dari kasih Tuhan. Amin. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena Tuhan menyertai. Nah, dengar baik-baik. Yusuf dalam Kejadian pasal 39 membuktikan karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf bisa memecahkan rekor orang asing pertama di Mesir yang menjadi penguasa di Mesir selain Firaun. Halo? Belum pernah ada orang sebelum Yusuf, belum pernah ada orang asing yang budak nabi. Kalau saya semua dibedah ya, dianalisa, dikaji, Yusuf tidak punya potensi apa-apa untuk menggantikan untuk masuk menjadi penguasa di Mesir. Tapi ternyata tidak yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Kalau Tuhan yang menyertai seseorang, tidak ada. Mau politikus, mau berbagai macam kepentingan politik, mau hambat, ternyata Tuhan kalau angkat seseorang, tidak ada yang bisa menghambat. Dan terbukti, semoga seterusnya menteri Pak. Amin. Saya dengan diam-diam saya cari tahu tentang profil Pak Menteri. Ternyata banyak prestasi beliau. Menghadirkan investasi triliunan rupiah. Tepuk tangan dulu. Ketika jadi Pak, saya mencari profil Pak. Karena saya paling suka mencari profil-profil para menteri agar kita tidak salah kenal. Kita harus tahu yang kita. Amin. Dan butuh orang-orang bersih. Amin.
Negara ini cuma langka bukan langka orang cerdas. Terlalu banyak orang cerdas. Tapi orang bersih itu langka. Amin. Adik-adik, dari sekarang persiapkan hidupmu menjadi pemimpin di masa depan. Dan ada satu alasan kenapa kamu jadi pemimpin nanti. Ada kepastian karena Tuhan menyertai kita. Yang ketiga adalah kata imannya berarti Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Itu berita baik, itu berita baik bagi kita. Percuma kita punya banyak harta, pada akhirnya kita mati, kita ternyata nggak tahu mau kemana. Halo, saya pernah dengan teman saya lagi mau keliling NTT training Telkomsel, putar, tiba-tiba goyang pesawatnya. Saya bilang, misalnya kita mati sama-sama hari ini, yakin nggak masuk surga? Aduh Pak Joni, saya nggak yakin Pak. Saya bilang saya yakin masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah berjumpa dengan yang punya surga itu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Anda boleh punya semua, tapi kalau Anda hari ini Anda misalnya mati tidak yakin masuk surga, kasihan Anda orang manusia di dunia. Panti asuhan walaupun dompet kosong ya, benar nggak? Kadang-kadang kau mau makan apa ya? Pikir-pikir ini makan apa? Dengar baik, cuma satu. Yang penting yakin sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan saya sudah berjanji sama diri saya, Pak Menteri, kalau saya ketemu Pak Jokowi, saya akan bilang, Tuhan Yesus sayang sama Pak Jokowi. Amin. Berita ini harus ada sampai di istana-istana, bukan cuma di gereja. Yang katanya gereja tadi cuma kumpul perpuluhan terus, bangun gedungnya, orang miskin terlalu banyak nggak dibantu. Halo, pendeta terlalu banyak ganti mobil terus, beli villa terus di Jakarta. Jadi kalau saya bawa depan pengusaha Jakarta, Pak, merah telinga semua kayak, termasuk depan pohon masih tumpul. Saya bilang, Pak, tersinggung kalau saya buat Bapak ya. Sakit sih Pak, tapi saya masuk surga Pak. Bagus Pak. Banyak pengusaha yang hari ini sangat suka atur pendeta. Mentang-mentang perpuluhannya kencang ya, dia mau atur pendeta. Sorry, kalau Anda pengusaha, kalau Anda hari ini dapat kesempatan memberikan bantuan dengan baik, itu Anda harus bersyukur, itu kesempatan langka dari Tuhan. Tidak semua orang kaya diberikan kesempatan untuk bisa memberi kepada orang miskin. Amin. Dan Anda manfaatkan momentum ini. Bahwa ternyata karena Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan, ucapan syukur kita karena Tuhan selamatkan kita. Mari berikan kepada sesuatu, kepada orang-orang yang bisa Anda berikan kepada mereka. Mereka yang miskin hari ini. Tapi saya katakan NTT sebenarnya nggak miskin Pak, karena pemerintahnya korup luar biasa Pak. Mohon maaf, terlalu banyak dana bantuan tapi dikorupsi. Saya sudah siap potong leher Pak. Mereka mau gantung sama saya terserah. Serius Pak. Kalau NTT pemerintahnya bersih, saya yakin tanah ini pasti makmur. Amin. NTT tidak bodoh. Amin. NTT bukan terbelakang. NTT bukan miskin sebenarnya. Tanah kita kaya, tapi karena banyak pencuri yang tidak kelihatan hari ini. Kalau Anda termasuk pencuri yang ada di sini, Anda bertobat betul. Saya orang Manado, dikirim Tuhan dengan istri untuk bangun NTT. Bangun NTT. Sejak kami sekolah berdiri tidak pernah ada bantuan dari pemerintah. 2009 sampai hari ini nggak pusing kami, keluarin uang kami subsidi, nggak ada masalah. Yang penting NTT maju luar biasa. Investasi bagi SDM tidak pernah rugi. Amin. Amin. Dan sekolah kami satu yang melawan dengan dinas pendidikan berusaha suruh Katolik, saya bilang nggak lulus terserah. Karakter itu paling mahal hari ini. Amin. Sekolah kami adalah sekolah pertama di NTT yang menerapkan berbasis karakter unggul pertama di NTT sejak 2009 pertama kali berdiri. Tidak pusing kami. Oh tidak laku kalau karakter, betul tidak laku, tidak apa-apa. Sukses karena dibantu. Kualitasnya berbeda dengan sukses dengan dibantu oleh kesulitan. Setuju? Kita harus persiapkan pemimpin kita, siswa kita, sukses karena dibentuk oleh kesulitan, bukan dibantu oleh kemudahan. Amin. Halo. Sekali lagi adik-adik ikut sama saya. Bilang sukses karena dibentuk oleh kesulitan, bukan dibantu oleh kemudahan. Kalau Anda sedang dibantu, ujian nasionalmu ada jadi pencuri, koruptor baru. Halo. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, sisa hidup kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Amin. 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 Kita walaupun doi sonde ada tidak apa-apa, yang itu selamat. Amin. Tidak ada masalah. Jangan ke Jakarta minta-minta terus. Hei, berhenti minta-minta dana. Halo. Saya paling gak suka kerja keras. Amin. Karena banyak proposal ke sana,
kembali cuma sampai ke orang yang mau proposal, Pak. Terlalu banyak. LSM yang NTT paling banyak. Tapi kok miskin terus, bingung saya. Halo? Pasti banyak yang marah sama saya. Saya sudah siap, Pak. Sudah siap ya. Habis waktu. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom, selamat siang. Boleh ditemani oleh Ibu Francisca Lombong, kami ke depan. Terima kasih sekali. Adik-adik yang kami kasihi, pertama terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan ini. Suatu penghormatan besar buat saya dan istri saya, Francisca, untuk bisa hadir pagi ini. Kami sangat terharu dan tersentuh semangat Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Selamat Natal. Salam semangat, salam cinta dari kami semua. Saya mungkin nggak bertele-tele, tapi pertama yang saya ingin sampaikan, mohon adik-adik terutama yakin bahwa kalian tidak sendirian, tidak sendiri. Kalian pasti selalu punya kawan di Jakarta dan di pemerintah yang menghargai kerja keras kalian semua, dan ketulusan hati dan kebaikan hati kalian semua. Seperti dikatakan Pak Pendeta tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi benar sekali. Ya. Apa sebetulnya artinya kaya dan miskin? Setuju sekali bahwa terus terang sedikit sekali hubungannya dengan harta. Justru banyak hubungannya dengan kasih. Jadi semakin hati kita dipenuhi oleh kasih cinta, semakin kaya kita, dan nanti kebutuhan kita dengan sendirinya Tuhan yang akan menyesuaikan, akan memberikan. Jadi sekali lagi terima kasih yang dalam-dalamnya. Kami sangat terpesona dengan semangat Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Kami berterima kasih sekali atas segala kerja keras dan pengertian dan kesabaran. Saya yakin kita semua akan sangat sukses, penuh dengan kasih, banyak memberikan kepada sesama maupun kepada masyarakat. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru, dan terima kasih sekali lagi.
satu hal yang saya dapatkan bahwa NTT ini sama seperti yang Pak Joni tadi bilang, sama sekali tidak miskin. Kami di sini sangat kaya, tapi satu saja yang saya pikirkan, coba ibu kota itu ada di NTT, Pak Joni, ya. Pasti kita pakai bahasa bukan saya tapi beta. Dan satu hal yang kami butuhkan di sini adalah kesempatan. Setiap orang di sini, setiap anak di sini membutuhkan kesempatan. Itulah mengapa saya tidak heran kalau Pak Joni hari-hari ini pasti banyak menjalin hubungan dengan perguruan tinggi di Jawa, karena memang yang kami butuhkan adalah kesempatan. Itu juga ya, kami rindukan bukanlah ikannya, tapi kailnya. Dan lebih daripada ikan-ikan yang di bawah, kami lebih rindu dan lebih senang dengan hati dan kehadiran Bapak Mama sekalian yang mau bersama-sama dengan kami di sini. Jadi lebih daripada yang diberikan, hati, persahabatan, hubungan yang baik di masa yang depan, itu yang kami harapkan. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di Tanah Tilong, Tanah Timor, di NTT ini. Terima kasih banyak. Kami berharap persahabatan yang langgeng, persahabatan yang panjang, itulah yang akan kita bina. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terus. Selamat datang.